Priyatna, CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Terkait dengan pertemuan kali ini, saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit Indah. Bersama hal ini kami ingin mewawancarai Ibu Lis selaku Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya Bu Lis? Alhamdulillah Pak Tatang, sehat. Ada yang bisa dibantu? Gini Bu Lis, sesuai dengan janji kita kemarin, saya nelpon hari ini. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang tugas modul 3 dari CGP ini, tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, Bu, seperti itu. Oh iya, boleh. Bisa kita mulai, Bu Lis, ya? Ya bisa Kak. Di sini pertanyaan yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Setiap keputusan yang saya ambil untuk kemajuan sekolah, saya selalu berkoordinasi dengan rekan guru lain. Kemudian baik pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika, sehingga setiap keputusan yang saya ambil tidak bertentangan dan membawa dampak yang kurang baik ke depannya bagi sekolah. Karena setiap keputusan yang saya ambil itu akan berdampak untuk kemajuan sekolah, sehingga keputusan yang diambil sudah memperhitungkan kemungkinan yang terjadi ke depannya. Intinya begini Pak, saya selalu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Jadi setiap pengambilan keputusan Ibu selalu melihat dari segi norma dan moral, serta berdiskusi dengan teman-teman yang lain, Bu. Iya Pak. Baik Bu, ke pertanyaan selanjutnya ya. Selama ini bagaimanakah Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus mana yang penting, yang sama-sama penting menurut Ibu dan mengandung kebijakan-kebijakan untuk di sini Ibu mengalami dilema? Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Kemudian setiap pengambilan keputusan selalu berkolaborasi dengan rekan guru dan menjalin komunikasi dengan baik guna pemecahan masalah yang terjadi, sehingga setiap pengambilan keputusan akan berdampak baik bagi warga sekolah, sehingga nanti kedepannya kemajuan sekolah tidak terganggu, gitu Pak. Jadi Ibu selama ini mengambil keputusan itu mengedepankan kolaborasi dengan teman-teman ya Bu ya? Iya Pak. Jadi soal yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu menentukan apa dulu penyebab permasalahannya. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi tersebut. Jadi setiap pengambilan keputusan diambil selalu menimbang dari segi keputusan itu, sehingga keputusan itu tidak istilahnya mengganggu atau kepentingan yang lain Bu ya. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya, hal apa saja dari tindakan yang menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan saya selalu mengedepankan kepentingan bersama.
Antara lain yaitu saya berkoordinasi dengan teman sejawat, mengumpulkan data atau bukti-bukti, kemudian menelaah apakah keputusan yang diambil bertentangan dengan norma, aturan, dan kebenaran tersebut. Jadi selama ini hal-hal yang ibu ambil adalah mengedepankan istilahnya kebenaran, sehingga keputusan ibu nanti bisa diterima oleh yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, Bu, apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau buku agenda dalam setiap pengambilan atau pemecahan suatu masalah? Pertanyaannya, apakah di dalam suatu pengambil keputusan, suatu kebijakan, ibu membuat atau jadwal atau buku agenda, catatan-catatan seperti itu? Oh, kalau membuat jadwal sih tidak, berdasarkan apa yang saya dengar tentang kasus atau dilema yang terjadi, sehingga nantinya saya bisa memberikan penjelasan kepada yang lain. Jadi di sini ibu penyelesaian secara langsung ya? Iya, secara langsung, tidak membuat jadwal-jadwal tertentu, tidak. Baik, selanjutnya Bu ya, pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang membantu ibu mempermudah pengambilan suatu keputusan? Ada Pak. Di sini yang paling penting adalah rekan sejawat, rekan guru, murid, kemudian staf atau pegawai, dan komite, serta yang paling penting itu orang tua wali murid yang membantu kelancaran saya dalam mengambil suatu keputusan, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil dapat memajukan sekolah dan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Jadi ibu yang orang-orang yang membantu ibu adalah warga sekolah termasuk wali murid itu sendiri Bu ya? Iya, iya. Baik ibu, pertanyaan terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil suatu keputusan? Saya belajar dalam pengambilan keputusan ternyata tidak bisa diselesaikan sendiri, tetapi butuh bantuan dari pihak lain seperti rekan sejawat tadi, atau guru, murid, staf, dan pegawai, dan yang paling penting adalah wali murid dan komite, sehingga keputusan yang saya ambil nantinya atau hasil akhirnya dapat diterima oleh semua warga dan dapat memajukan sekolah yang saya pimpin, gitu Pak. Ya, dari pembicaraan kita mungkin bisa saya simpulkan pengambilan keputusan yang ibu ambil adalah selalu mengedepankan kebenaran dan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat termasuk dengan wali murid untuk memajukan sekolah ibu ya. Iya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya sehingga ibu mau dan menerima saya dalam wawancara ini Bu ya. Nanti kalau ada tugas lagi jangan sungkan-sungkan Bu ya kalau saya mau melakukan wawancara kembali atau konsultasi ya. Iya, siap Pak, saya siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikat tadi itu yang masalah jadwal agenda itu tadi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada kali ini video yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Hari ini rencananya saya ingin mewawancarai Bapak Supriyatno SPD selaku Kepala Sekolah Kramat Jaya terkait tugas saya sebagai CGP tentang modul 3.1 pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memimpin sekolahnya masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tata.
Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik Pak, sesuai dengan janji kita kemarin Pak, saya telepon Pak Supri hari ini. Saya ingin mewawancarai Pak Supri terkait pengambilan keputusan yang Bapak lakukan pada sekolah SDN Kramat Jaya Pak. Dengan senang hati, mungkin apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Silakan. Pertanyaan pertama Pak ya, selama ini dalam mengambil keputusan Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan kasus yang dilema moral, apa yang Bapak lakukan? Baiklah, untuk mengatasi dilema yang bersifat moral itu kan di setiap satuan pendidikan tentunya selalu ada seperti itu ya. Misalnya kita ada teman kita yang memiliki anak atau saudara yang kebetulan mempunyai basic pendidikan yang linier dan ingin kebetulan sekolah kita itu terdapat kekosongan guru atau tenaga administrasi dan lain sebagainya. Tentunya itu ada seleksi kan. Nah di situ ada teman kita atau salah satu anak atau saudara tadi yang ingin masuk ikut bekerja, ikut bergabung, maka tentunya kita diminta untuk minta tolong misalnya seperti itu ya. Nah itu merupakan dilema bagi kita. Kita mau kita terima, kita harus objektif karena harus melalui seleksi. Tetapi tidak kita terima, kita menjadi beban moral kita karena salah satunya ada teman kita yang sudah ikut berjuang di sini, kan? Tetapi menurut saya kita tetap objektif dan bagi teman kita yang mempunyai anak atau saudara tadi, ya kita harus legowo menerimanya jika harus mengikuti kebijakan melalui seleksi. Kemudian contoh yang kedua, kan sekarang banyak sekali aturan-aturan pemerintah yang mewajibkan anak itu naik kelas gitu ya. Nah ini sangat membuat kita jadi dilema yang sangat luar biasa ya. Terkadang anak itu belum tentu bisa membaca, belum bisa menulis, tetapi karena kebijakan pemerintah itu yang mengharuskan anak tersebut tidak boleh tinggal di kelas, tentunya inilah yang membuat kita menjadi berpikir. Tetapi kebijakan itu bisa kita sikapi dan kita mensikapinya tidak boleh kita sembarangan. Tentunya melalui musyawarah kita tembusi pimpinan kita bagaimana solusinya, kita mengadakan rapat dengan rekan-rekan sejawat, guru-guru dan lain sebagainya untuk mengatasi problema-problema yang semacam itu. Oke, jadi kesimpulannya yang dalam pengambilan keputusan Pak Supri selalu berkoordinasi melalui rapat koordinasi dengan teman-teman sejawat dan pimpinan Pak ya. Itu harus, karena kita tidak bisa memutuskan secara pribadi ya, karena kebijakan itu sangat luar biasa tanggung jawabnya. Oke, pertanyaan kedua Pak ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Ya itu tadi sesuai dengan yang saya sampaikan dari pertanyaan yang pertama tadi, tentunya kita bertindak secara objektif, selektif
tidak memandang siapa dari mana, tapi kita harus melalui musyawarah dengan orang-orang yang memiliki kemampuan atau memiliki daya pikir yang bagus, sehingga terciptalah hasil yang memuaskan. Pastinya seperti itu. Oke Pak, mungkin pertanyaan yang ketiga ini masih ada hubungannya dengan pertanyaan 1 dan 2. Langkah-langkah apa, prosedur yang dilakukan, yang biasa dilakukan oleh Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema tadi, Pak? Ulangi pertanyaannya. Mungkin pertanyaan hampir sama. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan dilema seperti yang tadi? Baiklah. Untuk pertanyaan yang ketiga ini tentunya ada kaitannya dengan pertanyaan pertama dan kedua ya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang pertama, kita punya pendirian dan punya prinsip yang mana kita tidak melanggar aturan dan kebijakan. Ya, kalau kita melanggar peraturan dan kebijakan, maka jika terjadi suatu kesalahan, maka ini adalah kesalahan fatal bagi kita. Tetapi jika kita mengambil keputusan itu melalui musyawarah, melalui solusi-solusi dengan pimpinan kita, dengan atasan-atasan kita, tentunya akan menemukan suatu jawaban yang tepat, dan mudah-mudahan kita sebagai pimpinan leadership di dalam suatu satuan pendidikan harus benar-benar objektif, selektif, tidak pernah pandang bulu. Jadi apapun itu dilemanya, problemanya, kita tetap dengan prinsip-prinsip kita melalui pengambilan keputusan yang baik. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Di sini dalam setiap pengambilan keputusan yang Bapak anggap paling efektif tadi, saya mengulas pembicaraan Bapak, pengambilan keputusan yang Bapak lakukan pertama selektif, musyawarah, terus koordinasi dengan pimpinan. Nah, yang paling efektif dari ketiga pengambilan keputusan itu menurut Bapak yang mana? Nah, menurut saya terkadang ini sangat berat juga ya, di antara ketiganya semuanya itu tindakan yang sangat baik, akan tetapi ada yang lebih baik lagi ya. Menurut saya yang paling terbaik itu melalui pengambilan keputusan bersama, melalui musyawarah. Terkadang kebijakan atau peraturan itu masih bisa dirubah selagi keputusan itu menemukan titik jalan yang terbaik. Kan misalnya peraturan di tingkat perkotaan tentunya beda dengan di tingkat pedesaan, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di daerah seperti kita ini tentunya masih banyak peraturan atau kebijakan yang masih bisa dirubah melalui koordinasi dengan pimpinan, melalui musyawarah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Di sini, apakah setiap Bapak mengambil suatu keputusan ada catatan-catatan kecil atau buku agenda, Pak? Ya, itu pasti. Setiap leader itu tidak boleh gegabah, dan semua kegiatan yang dilakukan itu harus didokumentasikan, sehingga jika terjadi gugatan-gugatan yang akan datang,
kita kan tidak tahu di masa yang akan datang mungkin tentunya ada gugatan-gugatan yang kemungkinan harus kita buka kembali agenda-agenda itu, kita memiliki bukti-bukti yang potensi. Baik, dari penjelasan yang Bapak tadi bahwa sekolah Bapak ini berarti menggunakan agenda-agenda sebagai suatu acuan terkala nanti di belakangnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Oke, ke pertanyaan yang ketujuh, adakah orang-orang yang membantu mempermudah pengambilan suatu keputusan yang Bapak ambil pada sekolah yang Bapak pilih? Baiklah, itu tentu. Kenapa? Orang yang tentunya kita sebagai pendidik di dalam dunia pendidikan, yang pertama memiliki basic pendidikan ya, tentunya sudah memiliki daya pikir dan wawasan yang sangat tinggi, dan setiap wawasan itu memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri juga, dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin semua keputusan itu tidak ada solusinya. Tentunya ada pakar-pakar sendiri. Jika kita mengatasi dengan yang satu tidak dapat tercapai keputusan itu, maka kita menemui orang-orang yang memiliki kelebihan dan yang khususnya bagian apa yang menjadi permasalahan. Terima kasih, Pak. Kita sampai ke pertanyaan terakhir ini, Pak. Dari semua pengalaman Bapak di sini yang Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang menurut Bapak menarik dari setiap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya. Keputusan yang pernah saya ambil yang sangat menarik itu ketika kita mengatasi suatu problema yang sangat besar. Misalnya kita dikasuskan oleh misalnya permasalahan yang tentang sekolah kita, ya, entah keburukan maupun kebaikan, dan di saat itu kita mampu menyelesaikan dengan secara damai dan tidak melibatkan pihak-pihak tertentu dan selesai dengan tepat, dengan sempurna, itu yang sangat luar biasa. Itu yang sangat menarik bagi saya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi kalau saya rangkumkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak setiap mengambil keputusan selalu melihat yang pertama secara objektif, terus melakukan diskusi dengan teman-teman, rekan guru, dan berkoordinasi dengan pimpinan sehingga apa yang Bapak ambil keputusan itu dapat bermanfaat bagi warga sekolah, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Pak, atas wawancaranya hari ini dan waktunya. Bapak mungkin terganggu oleh saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Pak Tatang, dan semoga apa yang Bapak lakukan semoga sukses, berhasil, dan selamat buat Pak Tatang sekali lagi. Terima kasih atas doanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, di sini perkenalkan, nama saya Tatang Supriyatna. Kali ini saya ingin melakukan wawancara. Ini adalah wawancara yang ketiga, wawancara dengan Bapak Yayat Hidayat selaku Kepala Sekolah Yayasan Syifa Unihaya. Dalam hal ini terkait dengan tugas saya sebagai CGP membahas tentang modul 3.1 sebagai pengambil keputusan sebagai kepala sekolah, sehingga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara kepada Pak Yayat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah pagi ini sehat. Tidak mengganggu aktivitas Bapak ya hari ini ya? Oh enggak, Pak Tatang, enggak. Silahkan aja apa yang mau disampaikan pada saya, insya Allah saya akan menjawab, Pak. Alhamdulillah kalau begitu sesuai dengan janji saya kemarin dan sudah saya telepon kepada Bapak pada hari ini tanggal 22 Selasa Oktober ya, bulan Oktober tahun 2024 saya melakukan wawancara dengan Pak Yayat. Baik Pak Yayat, pertanyaan yang pertama ini Pak Yayat ya, saya ingin bertanya terkait keputusan yang Bapak ambil. Selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi suatu kasus-kasus yang merupakan dilema etika moral, Pak? Oh iya. Jadi di sini yang mengenai tentang dilema etika moral ya, Pak Tatang ya. Jadi yang di sekolah saya ini sih memang sering Pak terjadi hal-hal yang seperti itu, dilema. Jadi setiap keputusan yang saya ambil untuk kemajuan sekolah saya itu selalu berkoordinasi dengan rekan-rekan guru lain, Pak. Baik pengambilan keputusan yang saya merupakan berat gitu kan. Nah, jadi sehingga dilema etika tadi, setiap keputusan yang saya ambil yang bertentangan dan membawa dampak yang saya ambil tidak bertentangan dengan dan membawa dampak yang kurang baik, Pak. Jadi di sini untuk di sekolah yang saya pimpin ini karena setiap keputusan yang saya ambil pastinya akan berdampak, Pak, itu untuk kemajuan sekolah. Bahkan sehingga keputusan yang saya ambil itu sudah memperhitungkan kemungkinan yang terjadi ke depannya, Pak, seperti itu. Oh, jadi kesimpulannya kalau saya ambil dari pertanyaan yang ini, Bapak selalu setiap pengambilan keputusan selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang lain, Pak ya? Iya, benar, Pak. Iya. Baik, Pak Yayat ya. Iya. Kita ke pertanyaan yang kedua, Pak Yayat. Ini kayaknya masih berhubungan dengan nomor 1, Pak Yayat. Iya. Bagaimanakah Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kasus-kasus yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebijakan seperti kasus yang kedua tadi, Pak? Oh iya, jadi ini masih berkisaran ke dilema etika ya, Pak Tatang ya. Jadi dalam sekolah si Pak Unyaya ini yang saya pimpin ini, saya dalam mengambil keputusan untuk kemajuan sekolah ataupun pemecahan suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekolah saya ataupun dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa, guru, wali murid, bahkan setiap pengambilan keputusan selalu berkolaborasi, Pak. Jadi di sini rekan-rekan guru selalu berkomunikasi dengan baik guna pemecahan masalah-masalah yang terjadi, sehingga setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh saya berdampak baik bagi warga sekolah, sehingga kedepannya itu dapat memajukan sekolah dan tidak terganggu lagi untuk kedepannya, bahkan mungkin bisa lebih maju lagi seperti itu, walaupun setelah saya gitu kan. Iya. Baik ya. Jadi intinya yang Bapak ambil berkolaborasi dengan teman-teman ya, Pak ya? Iya benar. Dalam setiap pengambilan keputusan. Baik Pak, ke soal yang ketiga Pak, ini kayaknya masih juga berhubungan dengan soal pertanyaan yang ke-1 dan 2. Ini langkah-langkah dan prosedur apa yang Bapak ambil selama mengambil keputusan? Jadi itu ya Pak Tatang ya. Setiap saya mengambil keputusan itu saya harus memperhatikan beberapa langkah seperti itu ya. Jadi memang dalam setiap mengambil keputusan saya selalu berkoordinasi, Pak, dengan rekan-rekan guru, pokoknya warga sekolah yang ada di sekolah ini saya selalu mengajaknya untuk berkoordinasi, karena saya khawatir setiap keputusan saya yang saya ambil kalau tidak diketahui oleh warga sekolah dan lainnya, khususnya dewan guru, maka akan berdampaknya kurang baik. Oleh sebab itu saya selalu terbuka lah, Pak, untuk mereka. Itu, Pak.
Jadi dalam hal-hal ini Bapak selalu berkoordinasi, bersikap terbuka dengan teman-teman sehingga keputusan yang Bapak ambil nanti bisa berdampak baik bagi sekolah yang Bapak pimpin ya. Iya. Iya. Dalam setiap pengambilan ini yang pertanyaan keempat, hal-hal apa yang merupakan tantangan yang Bapak ambil keputusan pada kasus-kasus ini? Ada tantangan-tantangan tersendiri Pak dalam pengambilan keputusan? Ada Pak, itu pasti. Yang setiap tantangan itu saya sering mengalaminya juga seperti itu kan. Jadi memang benar tantangan itu ada, tetapi saya selalu mengakalinya gitu. Tantangan itu banyak, seperti misalnya berkoordinasi dengan teman sejawat, menyimpulkan data-data bukti, kemudian menelaah apakah keputusan yang saya ambil juga bertentangan dengan aturan norma ataupun kebenaran, karena saya sangat hati-hati sekali setiap hal-hal apa yang saya ambil gitu Pak, seperti itu Pak. Dan itu memang tantangannya luar biasa, banyak sekali gitu. Mungkin itu Pak kira-kira jawaban saya gitu kan. Baik Pak, kita ke pertanyaan yang keenam Pak. Ini pertanyaan yang keenam ini, apakah setiap pengambilan yang Bapak ambil, apakah Bapak memiliki catatan-catatan kecil atau jadwal atau buku agenda Pak dalam setiap pengambilan keputusan? Nah, ini ya, untuk setiap hal-hal yang ini ya, Iya. yang permasalahan gitu ya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah Pak, untuk jawab pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi, saya selalu menyiapkan buku Pak. Dalam hal ini buku agenda dalam penyelesaian masalah itu, karena kalau tidak tercatat itu akan lupa, dan dengan catatan itu juga untuk bahan saya mengevaluasi ke depannya agar masalah yang sama itu, hal-hal yang tidak baik itu tidak terulang kembali Pak. Seperti itu. Jadi saya selalu menyiapkan buku agenda Pak, ataupun catatan apalah saya gitu untuk mengetahui hal-hal yang memang perlu dikaji seperti itu Pak. Iya. Jadi dari pertanyaan ini, jadi Bapak sudah membuat buku agenda, catatan-catatan, sehingga pada saat kedepannya tidak terulang kembali. Mungkin juga pada saat kasus, mungkin ada orang yang datang ke sini bisa membuka buku agenda tersebut, kejadiannya kapan, mungkin tanggal berapa Pak ya. Dengan ada catatan ini, makanya setiap permasalahan bisa teratasi Pak ya. Iya benar. Ini baik Pak, kita ke soal yang ketujuh ini Pak. Dalam soal pertanyaan wawancara yang ketujuh ini, adakah seseorang atau yang mempermudah membantu Bapak dalam pemecahan kasus ini Pak, masalah-masalah yang di sekolah yang Bapak pimpin ini? Oh ya, ada Pak, ada gitu kan, karena tanpa adanya orang atau seorang ini sulit sekali untuk diatasi gitu kan. Jadi Pak Tatang dalam hal ini ada rekan guru, murid, staf, komite, serta orang tua wali murid yang membantu kelancaran saya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi sehingga keputusan yang saya ambil itu dapat memang benar memajukan sekolah dan dapat diterima oleh semua warga sekolah. Tanpa mereka saya sulit juga untuk melaksanakan ini gitu kan. Jadi dengan adanya mereka, setidaknya saya dapat membantu saya untuk kelancaran menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah ini Pak. Seperti itu. Baik Pak, berarti banyak ya orang-orang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak ambil ini. Jadinya ini Pak, jadi kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir ini Pak. Pertanyaan terakhir ini terakhir ya? Oh iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang terakhir ini sebenarnya ini pesan-pesan atau pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari setiap pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan itu apa Pak? Oh, jadi pengalaman itu ya banyak lah Pak Tatang ya. Karena pengalaman yang bisa saya ambil itu sangat beragam sebenarnya. Cuman yang salah satu yang menurut saya gitu kan, saya belajar dalam pengambilan keputusan
itu Pak ternyata memang tidak bisa diselesaikan sendiri Pak. Oh iya. Tetapi butuh bantuan dari pihak lain yang seperti saya ucapkan tadi di awal itu, seperti guru, murid, staf, wali murid, dan komite sekolah. Mereka ini sangat membantu dengan sehingga sangat berkesan sekali, sehingga keputusan yang saya ambil itu hasil akhirnya itu dapat diterima Pak oleh semua dan dapat memajukan sekolah yang saya pimpin. Jadi pengalaman itu memang sangat baik sekali sama saya untuk saya gitu Pak. Jadi mereka itu kalau tidak saya libatkan untuk membuat hal yang lebih baik itu kurang membantu. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah, jadi dengan semua pihak terlibat semua, alhamdulillah bisa kita atasi bersama Pak, dan menjadi suatu kesan tersendiri bagi saya. Oh ya, terima kasih Pak. Kalau saya rangkum dari 8 pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak wawancara hari ini, saya ambil benang merahnya, saya rangkum. Berarti setiap pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu selalu berkoordinasi dengan teman-teman ya, melalui rapat, Ya, terus benar. bisa dibantu dengan wali murid, komite juga dilibatkan, sehingga setiap pengambilan keputusan berdampak baik bagi sekolah yang Bapak pimpin ya. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan-pertanyaan, 8 pertanyaan sudah terjawab semua, dan mudah-mudahan wawancara ini bisa menjadi bahan saya untuk mengisi atau membuat di LMS tugas-tugas saya sebagai CGT Angkatan 11 ini Pak. Ya, mudah-mudahan Pak dengan adanya ini juga membuat saya mengingat kembali Pak tugas-tugas apa yang saya harus laksanakan, dan juga mudah-mudahan Pak Tatang ini dapat menyelesaikan tugasnya dan dapat lulus dengan baik seperti itu Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak. Waktunya baik Pak. Mungkin bisa kita akhiri ya. Oke, ya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada apa-apa itu dapat. Terima kasih.